Saco fijo con la canción. Qué bueno, como yo. Si no la amanecer, la, 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 la. A mirar la luna, la, 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 la. Si no amanecer, la, aku jatuh, tapi Pak guru ini sengaja mengejar sepatu muridnya yang lagi fokus mengerjakan soal pelajaran sampai muridnya bersebut kaget sambil megangin sepatu. Ternyata Pak guru sedang ngisengin muridnya yang ternyata adalah anaknya sendiri. Pak guru ini sengaja mengejar sepatu muridnya yang lagi fokus mengerjakan soal pelajaran. Muridnya tersebut kaget sambil megangin sepatu. Ternyata Pak guru sedang ngisengin muridnya yang ternyata adalah anaknya sendiri. Pak guru ini sengaja mengejar sepatu. Pas mama mau pergi si adek mau dititip tuh sama kakak-kakaknya. Tapi pas si mama bilang siapa yang mau jagain adek nih kan. Semuanya pada melengos diem aja. Tapi pas si ayah keluarin duit, semuanya langsung pada berebutan tuh. Main duluan aku aja Maya yang jagain adek. Karena kalah tua dari si kakak perempuan mau gak mau si kakak laki ngalah tuh. Ternyata si kakak yang laki malah diajak jalan dong. Alhasil dia cuma bisa jagain si adek dan gak bisa jalan-jalan tuh sama si papa mama. Pas mama mau pergi si adek mau dititip tuh sama kakak-kakaknya. Tapi pasti Tapi meminum cairan Udin Tindo hingga tubuhnya hidup kembali karena telah mendapatkan kekuatan dari cairan Udin Tindo. Patapim langsung menendangnya. Ketika itu semua anomali seperti madukam dan badan ini sampai Mamang Patapim semuanya sudah mati. Dan Udin Tindo yang kelihatan
Dan masih segar memanggil mereka dari toko tidur dia mandi gara-gara paling kaya si Udin tidur langsung memberikan cairannya yang membuat dia mendapatkan kekuatan baru. Giliran Mandung dia mandi gara-gara keracunan. Saat ini tuangkan cairan itu dia langsung membesar. Saat itu badan ini dan Saturno memanggil mereka berdua datang untuk meminta cairan Udin tidur. Cairan itu lalu disemburkan ke mereka. Jadinya si badan ini dan si Saturno gabung menjadi satu. Untung Saturno tiba-tiba datang dan langsung minta cairan. Dia pun seketika berubah menjadi besar dan berotot. Saat giliran burung koboi, dia pun keluar dari tanah dan ingin kabur, namun Udin Tindun langsung memberinya cairan. Anomali burung ini pun tiba-tiba bisa terbang ketika Asasino diberi cairan itu. Tubuhnya seketika mengeluarkan api, badannya pun mulai membesar. Tetapi meminum cairan Udin Tindun hingga si Fulan memasukkan baterai 2A ke dalam otaknya. Entah apa maksudnya, karena ternyata dia ingin pintar, bisa mengerti pelajaran tanpa belajar. Dengan baterai itu otaknya bisa bekerja maksimal sehingga dapat mengeluarkan ide-ide yang brilian. Karena dianggap berhasil, dia memasukkan lebih banyak baterai lagi untuk disambungkan ke otaknya, membawanya dengan tas ransel. Masih belum cukup, dia memasukkan ribuan baterai ke dalam kotak berukuran besar hanya supaya memiliki otak paling pintar di dunia tanpa harus susah-susah belajar. Tapi ternyata baterai-baterai yang terlalu banyak membuat otaknya bekerja tidak sebagaimana mestinya. Dia menjadi lebih cepat tua dari umurnya, padahal memang tidak ada yang instan, semua butuh proses. Pria ini kedatangan seekor gurita besar yang masuk ke dalam perahunya. Dengan segera pria ini melepasnya kembali ke lautan. Tanpa sengaja, ternyata gurita itu meninggalkan anaknya di atas perahu. Lalu sang pria mengangkatnya dan memegangnya dengan sangat hati-hati. Sesampainya di rumah, ia memutuskan untuk merawatnya. Hari cepat berlalu, dan anak gurita itu tumbuh sangat cepat, membuat pria itu sadar bahwa ia harus melepaskannya jika waktunya tiba. Saat gurita itu sudah semakin besar, pria itu bersama istrinya membawanya dan mengembalikannya ke alam. Pria itu beserta istrinya rutin mengunjungi genangan air di pesisir pantai, di mana gurita itu kini tinggal. Hingga akhirnya, tempat itu terlalu sempit untuk gurita yang semakin besar. Seolah mengucapkan, selamat tinggal untuk pergi. Beberapa bulan setelahnya, saat pria itu berenang di laut, ia merasakan sesuatu di kakinya. Yap, sang gurita telah kembali. Ia mengangkatnya dari air dan meluapkan rasa rindunya. Pria ini kedatangan Jadi pasangan ini lagi bikin gender reveal di depan anak-anak mereka. Pas buka lemari dan lihat ada baju bayi cowok, ibunya langsung kaget banget. Ketika pria ini membuka taplak meja, dia menemukan keranjang kecil yang berisi manusia mini. Tapi kemudian potongan kecil mie instan jatuh di kerajaan itu. Semua orang langsung terkejut melihat mie raksasa terjatuh dari langit. Tapi salah satu dari mereka memberanikan diri menciumnya dan bilang kalau aromanya enak banget. Mereka udah kelaparan selama 1 minggu. Jadi mereka langsung potong-potong mie itu dan mulai memakannya. Seketika mata mereka berbinar begitu mencicipinya. Rasanya lezat sekali dan melihat mereka tak punya makanan, pria itu melemparkan 1 dus penuh mie instan. Mereka sangat bahagia dan mulai mengambil semuanya. Sang ratu menarik napas lega. Bencana kelaparan akhirnya berakhir. Tiba-tiba sang komandan datang dengan wajah panik melaporkan bahwa musuh mengepung perbatasan dan siap menyerang kerajaan. Perang pun terjadi, tapi pasukan musuh terlalu kuat. Bahkan sang ratu pun turun langsung ke medan perang. Tapi saat harapan mulai sirna, pria raksasa itu muncul dengan membawa penyembur api. Ketika pria ini membuka taplak meja, Keset ini hidupnya sangat tersiksa karena selalu diinjak oleh orang lain. Bahkan tubuhnya jadi sering kotor karena sepatu orang lain yang lagi keset. Bahkan sialnya si keset sering dipijat sama pintu rumah setiap harinya. Si ibu Saat indah bersamamu, semua cerita mungkin hanya tinggal kenangan. Meninggalkanmu di dalam sepi.